Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Kita berbahagia, Kang Deddy Mulyadi terus terlihat semakin dekat dan akrab dengan Teh Akila ya, gadis cantik asal Tasikmalaya yang statusnya masih mahasiswi dan usianya masih muda. Dibandingkan dengan mantan istrinya Anne Ratna Mustika, jauh itu usianya. Jadi Kang Deddy Mulyadi alhamdulillah dipertemukan oleh Tuhan dan semoga ini menjadi jodohnya yang terakhir dengan Teh Akila, seorang gadis cantik yang tentu saja mudah-mudahan menjadi jodoh dan segera kepelaminan ya. Doa netizen itu banyak rame-rame, mereka menjodohkan agar Kang Deddy Mulyadi segera menikah sehingga ia punya pendamping hidup, punya pasangan di rumah, punya tempat berbagi, dan ia selalu punya teman untuk berkegiatan ya. Seperti kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi adalah politisi yang hari ini sedang mencalonkan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jabar 7 ya, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dan itu dari Partai Gerindra nomor urut 1 ya. Kemudian anaknya Maula Akbar Mulyadi Putra dari Partai Gerindra nomor urut 4 ya. Dari Dapil Jabar 10 meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang. Dan semoga dalam perhelatan kontestasi pemilu di 2024 yang segera akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 itu segera terrealisasi sehingga Kang Deddy Mulyadi sebagaimana ia sering katakan bahwa ia akan segera menikah kalau ya Prabowo Subianto telah menjadi presiden, kemudian Kang Deddy Mulyadi juga lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI ya. Dan semakin hari kita entah apa mungkin bukan kepancing tanda kutip ya. Mungkin sudah tidak ada hambatan dan halangan lagi, Anne Ratna Mustikanya sudah menikah. Kang Deddy Mulyadi terlihat semakin terbuka ya dengan sosok Teh Akila ini. Bahkan Teh Akilanya sendiri di akun Instagramnya ia sudah terbuka. Kalau orang ada yang add itu sudah tidak di-privasi lagi, sudah di-approve. Kemudian di akun TikToknya Teh Akila juga ada 2 atau berapa akun TikTok ya sudah terbuka dan tidak di-privat lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan bareng bersama Kang Deddy Mulyadi kebersamaannya untuk sekedar hiburan, healing, menemui masyarakat, kemudian mengunjungi beberapa tempat wisata. Itu sudah terbuka dan dapat disaksikan oleh kita semua. Semoga kebersamaan ini menjadi simbol bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah mantap mengitikadkan diri untuk menikahi Teh Akila dalam waktu yang dekat, dan semoga Teh Akila juga sudah mantap memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai calon imamnya, sebagai calon suaminya ya, agar mereka kelak ada dalam mahlege rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke dulur-dulur, kebersamaan mereka terpotret kemarin setelah Anne Ratna Mustika menikah lagi. Ternyata alhamdulillah Nyihiyang bisa diajak untuk jalan-jalan ya ke beberapa spot wisata lah. Bersama bahkan itu apa ya, naik roller coaster dan lain-lain lah di beberapa wisata. Dan seperti disampaikan Kang Deddy Mulyadi, seumur hidup ya baru kali itu ya. Karena untuk menyenangkan anak kita kadang rela melakukan dan berbuat apapun untuk anak kita. Dan alhamdulillah itu semua karena mungkin juga ada dorongan dari doa dari netizen semua ya. Ya tidak lepas itu, kita jangan pernah menyepelekan bahwa doa-doa orang yang senang kepada kita, yang mendoakan kita dari kejauhan itu bisa memang mewujudkan banyak mimpi kehidupan kita. Sehingga kita kadang dari jarak jauh kita sebetulnya bisa berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara mendoakan. Tidak harus selalu bertemu apalagi bersama. Dan sebagai gambaran kegiatan, Kang Deddy Mulyadi juga pada hari ini ya, ia melaksanakan kegiatan kampanye terbatas di
Cikampek ya, bersama ribuan warga Cikampek, dan di situ juga ada Kang Iman Ule hadir, ada Teh Kanaya juga hadir menghibur ya, semi lah, bukan Safari Cinta ya. Kalau Safari Cinta biasanya digelar dalam waktu malam hari dan itu full ya sampai jam 12 malam. Kalau kegiatan-kegiatan kampanye terbatas ini memang sebelumnya di beberapa lokasi tidak menghadirkan hiburan-hiburan ya Kang Deddy Mulyadi, sekedar masuk ke acara kemudian memberikan sambutan atau motivasi, bahkan sekedar menghibur warga atau ibu-ibu yang hadir. Nah, kali ini kegiatan yang dilaksanakan di Cikampek ini dibubuhi oleh hiburan atau sajian musik dan lagu-lagu dari MK9, juga lagu-lagu pada umumnya, lagu-lagu pilihan yang dibawakan oleh Teh Kanaya, kemudian digawangi oleh Kang Iman Ule ya, seorang komposer, seorang penulis lagu gitu, seorang ya arsitek dari grup musik MK9 ya, yang selalu hadir dan selalu menjadi apa ya, kokojo dalam sebuah pagelaran ya, dalam acara-acara pentas seni ya di manapun. Sejak lama itu Kang Iman Ule itu terbukti bahwa ia adalah, walaupun misalnya lahir di kecamatan yang ada di pojok di Purwakarta, tetapi karya-karyanya, grupnya, namanya itu bisa dinikmati oleh siapapun ya. Bahkan seluruh lagu yang ditulis oleh Kang Deddy Mulyadi itu kemudian diaransemen, kemudian dikompos oleh dia menjadi sebuah dendang yang enak untuk didengarkan ya, yang bisa dinikmati, yang kadang kita juga ikut lalut. Kalau nada-nadanya, lirik-liriknya sedih, kita juga ikut merasakan betapa sedih gitu. Kalau lirik-liriknya ngebeat gitu, bahagia, ceria, kita juga ikut jingkrak-jingkrak. Kalau nadanya itu kemudian lagi jatuh cinta, lagi rindu gitu, dan lain-lain lah. Banyak kemudian lagu-lagu yang dihasilkan baik Kang Iman Ule, yang ditulis oleh Kang Iman Ule sendiri, ataupun yang ditulis Kang Deddy Mulyadi tetapi dikompos oleh Kang Iman Ule. Bahkan seluruh lagu Kang Deddy Mulyadi ya diotak-atik, dikompos, diracik sehingga menghasilkan sebuah dendang yang menyenangkan atau yang enak untuk dinikmati dan didengar itu ya oleh siapa lagi kalau bukan oleh Kang Iman Ule. Termasuk artis-artisnya yang diorbitkan oleh Kang Iman Ule. Dulu ada Teh Ocha, kemudian Teh Kanaya sekarang ya, kemudian para punggawanya ya, yang main bass, yang main keyboard, yang main kendang dan lain-lain, itu kemudian secara grup, secara keseluruhan dimanage, dikelola oleh Kang Iman Ule secara apik, secara ciamik, secara profesional ya. Sehingga kemudian ketika tampil Kang Deddy Mulyadi memang punya daya tarik, daya jual gitu, daya tawar tersendiri lah ketika berbicara musik, ketika berbicara kebudayaan, ketika bicara culture, apalagi termasuk berbicara kesundaan ya, bicara Jawa Barat, bicara Purwakarta dan lain-lain. Nah, itu kegiatan Kang Deddy Mulyadi yang ia lakukan pada hari ini ya, kampanye terbatas di Cikampek. Dan segera ya, kita ke pemilu itu tinggal hitungan 50 hari lagi atau kurang ya. Sekitar 50 hari kan, kita akan 15 Februari ya. Dan itu kemudian menjadi finishing Kang Deddy Mulyadi yang selama ini berkeliling dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Itu menjadi ini titik penentuan nih, karena di detik-detik terakhir nih Kang Deddy Mulyadi semoga diberi kekuatan, kesehatan, kelancaran. Kang Deddy Mulyadi dalam mengkampanyekan salah satunya Jenderal Prabowo Subianto juga sebagai calon presiden Republik Indonesia, dan wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan yang menarik kalau kita potret dari beberapa berita nasional, kemarin ke Aceh ya, kita melihat Jenderal Prabowo begitu berpegangan tangan sama SBY, sama AHY dengan Muzakir Manaf, waktu itu mantan Panglima GAM ya, dan pada saat itu juga Panglima TNI,
Pangkostrat waktu itu Jenderal Prabowo Subianto di Indonesia, dan itu berhadapan-hadapan. Dan sekarang sebetulnya bukan sejak saat ini, karena Muzakir Manaf ini mendirikan Partai Aceh ya, sejak 2019 itu sudah gabung dengan Jenderal Prabowo Subianto, artinya ia sudah mendukung Prabowo Subianto, sehingga kemudian karena ikut kontestasi lagi Jenderal Prabowo pada hari ini dalam pemilu 2024, akhirnya kita melihat bahwa beberapa tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh sipil, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di Aceh juga secara totalitas itu insya Allah akan mendukung kembali tentang Jenderal Prabowo Subianto. Dan di 2019 Aceh itu menjadi pemenang untuk Jenderal Prabowo Subianto ya. Kemudian yang menarik lagi dalam kilasan beberapa seminggu terakhir ini ya, kita mendapati sebuah unggahan video di mana Jenderal Prabowo itu mengetuk salah satu pintu warga ke dapur, dan ini mengingatkan pola-pola dan perilaku seperti ini adalah model gaya bagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan belusukan, cara Kang Deddy Mulyadi melakukan empati dan interaksi dengan konstituen adalah Kang Deddy Mulyadi itu datang mengetuk pintu warga ya. Dan biasa kalau Kang Deddy Mulyadi itu ciri khasnya mengetuk pintu dapur. Karena apa? Bahwa Kang Deddy Mulyadi paham betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya di bawah. Masyarakat bawah itu kan nggak macem-macem, nggak neko-neko. Makanya Kang Deddy Mulyadi selalu kalau datang ke warga itu dia melihat pabeasan. Pabeasan itu artinya wadah beras gitu. Jadi dia punya beras enggak gitu. Nah itu Kang Deddy Mulyadi melakukan itu. Karena apa? Bahwa beras itu menjadi makanan pokok. Jangan sampai warga kita, masyarakat kita, rakyat kita, orang yang dipimpin oleh kita itu beras pun tidak punya gitu. Padahal itu pokok yang menjadi tenaga karbohidrat bagi pendorong manusia Indonesia untuk beraktivitas. Karena kita akui atau tidak, mayoritas masyarakat Indonesia itu ya makanan pokoknya adalah beras. Walaupun di beberapa tempat ada sagu, ada jagung dan lain-lain lah, itu hanya sebagian kecil saja ya. Tetapi untuk secara keseluruhan masyarakat Indonesia itu ya makannya makanan beras, makanan pokoknya nasi. Sehingga Kang Deddy Mulyadi selalu menanya dengan apa mereka makan, ke dapur-dapur bertanya tentang, ya kadang kita dapat mengetahui masih banyak diantaranya warga kita yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, yang seharusnya mendapatkan gizi, protein, dan vitamin, itu makan mereka cuma dengan sambal, cuma dengan garam doang ya. Tetapi apapun itu kadang masyarakat di pedesaan mereka begitu sabar dan bersahaja, mereka tidak mengeluh, mereka tersenyum saja gitu. Mereka hanya mampu makan dengan, ada yang dengan garam, ada yang lebih bagus dengan ikan asin, ada yang dengan telur yang lebih tingginya gitu. Tetapi masyarakat di pedesaan kita alhamdulillah ya seperti itu. Dan kita melihat bahwa Jenderal Prabowo juga rupanya melakukan itu ya. Dan dia datang mengetuk pintu, datang ke sebuah rumah warga, kemudian ngobrol, bertanya dan lain-lain. Dan itulah pemimpin kalau kita membaca lagi kisah-kisah flashback ke belakang ketika zaman Khulafaur Rasyidin ya, terutama dalam pemerintahan Umar. Sayyidina Umar itu kata orang kalau subuh-subuh itu dia sudah berkeliling, sehingga kata bahasa Sunda, saking Umar itu hilir mudik dan terus-menerus bergiliran menyambangi warganya. Kalau bahasa Jokowi ketika mau jadi gubernur Jakarta itu belusukan. Istilah belusukan itu rame-rame kan ketika Jokowi transisi dari Solo ke Jakarta, itu istilah belusukan, masuk ke gorong-gorong dan lain-lain yang viral itu. Kemudian itu dikisahkan Sayyidina Umar itu saking ia cinta terhadap rakyat, saking ia memastikan bahwa rakyatnya tidak ada yang kelaparan, saking ia memastikan bahwa masyarakatnya terpenuhi kebutuhan hidupnya, itu sampai ledug itu lecir ya, galur lah cek bahasa Sunda namanya. Bakat nih misalnya jalan terus-terusan dilewati oleh motor atau oleh kaki kan bekasnya begitu ya ledug lah kata bahasa Sunda. Dan itu kemudian digambarkan oleh para sahabat dalam kisah-kisah yang lain, betapa Sayyidina Umar begitu mencintai rakyatnya, begitu mencintai fakir miskin, dan ia memastikan bahwa warganya tidak ada yang kekurangan pangan.
sehingga mereka semua bisa memakan. Kalau dulu kan makanan pokoknya ada roti panggang, ada kurma dan lain-lain, ada susu di zaman para sahabat ya di Jazirah Arab sana. Nah itu kemudian gambaran-gambaran contoh pemimpin yang merakyat itu ya harus seperti Sayyidina Umar, harus seperti Kang Deddy Mulyadi, harus seperti Jenderal Prabowo Subianto yang terus bergerak datang menyambangi warganya. Dan tentu kalau secara kepemimpinan kolektif nasional dan punya bawahan, tentu Pak Gubernur harus turun. Nanti Gubernur juga harus intens bertanya kepada Pak Bupati. Pak Bupati juga harus bertanya nanti kepada para kepala desa, kepada para camat. Kepala desa juga ada loh nanti kekuasaan tanda kutip petugas yang paling terendah, paling tidak yang memayungi beberapa kepala keluarga atau yang disebut dengan kakak. Itu para RT, para RW harus menguasai betul medan. Ia punya warga berapa puluh rumah, misalnya punya warga satu RT itu total misalnya ada 70 kakak kan, kalau di kampung itu satu kakaknya misalnya ada 3 orang, misalnya dia berarti dia bertanggung jawab terhadap misalnya 300 orang, dan itu harus tahu persis di rumah-rumahnya apakah ia punya beras atau tidak. Dan secara nasional itulah yang harus dilakukan, gerakan-gerakan. Bagaimana Indonesia ini sebetulnya negara yang kaya raya, yang punya banyak sumber daya alam yang berlimpah, tetapi kadang macet dan mengalami problem dalam soal pemerataan. Nah, dibutuhkan pemimpin yang kuat, yang tegas, yang berwibawa, yang mampu mengendalikan dan mengorganisir seluruh perangkat di bawahnya itu untuk begitu mengayomi dan melayani rakyatnya. Nah itulah kita berharap bahwa Prabowo, Jenderal Prabowo nanti ke depan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan, semoga dapat mensejahterakan rakyatnya, semoga kekayaan alam yang melimpah yang ada di Indonesia ini dapat terdistribusi untuk sebanyak-banyaknya, untuk seluas-luasnya kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Oke dulur-dulur, itu dulu konten kita kali ini. Kita membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, Jenderal Prabowo, juga contoh-contoh gerakan bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk melayani rakyat kita dengan baik, dan bagaimana pemimpin membangun, mengasah empatinya terhadap masyarakat yang terutama ada di bawah ya. Terima kasih sekali lagi, hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.